Saudara sekalian, kita masih membahas mengenai gambar diri. Gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya, who he is, dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. Jadi gambar diri memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah aspek present atau kekinian, who I am now. Aspek kedua adalah who I will be. Aspek future atau yang akan datang, saudara. Siapa aku? Dan apa yang kuingini aku menjadi. Saudara sekalian, keselamatan dalam Yesus Kristus pada intinya adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangannya. Usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada gambarnya. Jadi bicara mengenai gambar diri ini, saudara, ini hal yang sangat penting. Ini jantung keselamatan, inti keselamatan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, fokus kita harus jelas bahwa kekristenan ini adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangannya. 70 tahun umur hidup kita, itu proses menjadikan kita pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, betapa mahalnya durasi waktu kita, betapa mahalnya hora yang kita miliki, betapa pentingnya waktu, kronos, urut-urutan, peristiwa, kejadian, pengalaman hidup yang kita jalani, dan betapa berharganya kairos atau momentum yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan. Membangun gambar diri ini membutuhkan perjuangan, saudara. Seiring dengan pertanyaan orang yang berkata, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan menjawab, berjuanglah. Tuhan menjawab, berjuanglah. Jadi, harus ada perjuangan. Dan ini harus dihayati, dialami, sebagai perjuangan yang paling berat. Jadi kalau ada hal lain yang kita anggap sebagai perjuangan lebih berat dari itu, maka hal itu merupakan berhala. Pastikan itu berhala. Perjuangan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu bagaimana menerima penggarapan Tuhan untuk mengembalikan kita menjadi manusia seperti rancangannya, itu perjuangan yang paling berat. Jadi kalau ada perjuangan lain yang dianggap lebih berat dari ini, itu pasti berhala. Apakah itu masalah keluarga, itu berarti pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya berhala. Apakah itu masalah ekonomi, berarti uang, harta, itu berhalamu. Apakah itu masalah karir? Maka karir itu menjadi berhalamu. Kita membaca Filipi pasal 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu. Harus baca ayat sebelumnya supaya tahu apa
isi mengerjakan keselamatan itu. Ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu proyeksinya, saudara. Proyeksinya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Proyeksinya adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau boleh saya gambarkan, saudara. Kalau saya boleh gambarkan karakter Kristus itu sebagai lingkaran atau bulat. Bentuk kita itu tidak jelas. Bagaimana bisa menjadi bulat selama 70 tahun? Ini horanya. Durasinya 70 tahun. Nah, selama 70 tahun itu ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Ini momentum-momentum. Sampai seseorang terbentuk menjadi bentuk bulat. Ini proyeksinya. Jadi makin hari itu makin sempurna. Kalau pakai gambaran lain yang juga sering saya gunakan, saudara, anggaplah ya, ini target kita sempurna. Ini buah-buah roh. Saudara bertobat usia 20 tahun. Ini meninggal usia 80 tahun. Ketika Anda usia 70, 60, 50, 40, 30. Nah, diharapkan umur 70, saudara sudah, ya. Sekarang usia Anda berapa? Misalnya 60. Tapi tingginya masih usia 25. Ini namanya retarded, terbelakang. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, saudara diharapkan makin dewasa. Gambar Allah makin nampak. Oleh sebab itu betapa mahalnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Saya telah menyinggung beberapa waktu yang lalu, saudara, mengenai betapa berharganya waktu kita. Salah satu yang menyesatkan banyak orang hari ini adalah ketika orang berpikir bahwa orang itu bisa selamat, yang penting akhir hidupnya seperti penjahat di samping salib Tuhan. Saya tidak mengulangi khotbah itu, tapi saya menegaskan bahwa penjahat itu sangat besar kemungkinan bukan penjahat kriminal, tapi penjahat politis. Dianggap jahat oleh orang Roma karena memberontak melawan Roma. Penjahat yang baik itu tidak mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Bagaimana dia begitu percaya kepada orang yang dituduh sebagai pemberontak kepada Kaisar dan melawan Taurat serta bait Allah. Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Coba. Tidak mungkin dia baru kenal waktu itu. Dan dia membuat atau mengadakan pembelaan untuk Tuhan Yesus. Tidak mudah, saudara. Penjahat ini bisa mengatakan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Sebagai perbandingan, penjahat yang satu berkata, jika engkau Mesias suruh selamat, turun. Selamatkan dirimu, selamatkan kami. Tapi penjahat yang baik, tidak. Penjahat yang baik tidak mempersoalkan hidup di dunia ini. Tapi yakin akan ada dunia akan datang. Ini tentu bukan orang sembarangan. Tidak mungkin dia tahu dalam sekejap. Tidak mungkin bisa percaya begitu mudah. Murid-muridnya saja meragukan kemesiasan Tuhan Yesus. Buktinya mereka jadi tukang penjala ikan lagi. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi penjahat ini berkata, orang ini tidak salah. Dia mengakui bahwa dia raja. Raja akan datang. Konsep pikirannya pun sudah benar. Murid-murid Tuhan Yesus
Setelah kebangkitan Tuhan Yesus masih bertanya dan menuntut, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, penjati samping salib Tuhan sudah punya perspektif pandangan begitu jauh, bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Pasti, ya. Dia bukan satu hari itu mengenal Tuhan Yesus atau 1 jam, 2 jam itu. Jadi peta dirinya sudah kelihatan. Peta diri, ya, gambar diri penjahat yang baik ini sudah kelihatan. Dia membela Tuhan Yesus. Ya, dia tidak duniawi. Dia mengharapkan dunia akan datang. Itu lihat gambar dirinya. Sudah kelihatan dari sikapnya. Tentu kita harus jujur ya saudaraku sekalian. Tidak mungkin dia bisa menjadi baik dalam sesaat. Tidak mungkin. Nah saudaraku sekalian. Orang percaya itu, orang Kristen itu, memiliki karunia anugerah yang luar biasa. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, kuasa. Kuasa bukan dunamis, tetapi exousia. Dan exousia lebih mendekati pengertiannya dengan kata hak. Ya, hak. Kita orang yang punya hak. Diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah. Hak itu apa, saudara? Hak itu apa? Kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi dulu. Walaupun belum hidup sebagai anak Allah. Menjadi anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Kita menerima karunia Roh Kudus sebagai meterai. Kita menerima Roh Kudus sebagai meterai dan sekaligus sebagai parakletos, pendamping. Kita menerima firman. Firman. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti firman. Dan kita diasuh oleh Tuhan. Ini perlu saya tulis. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam. Iya. Inilah orang-orang yang menjadi orang pilihan. 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 Kita boleh jadi orang pilihan. Artinya, satu, hidup pada zaman penggenapan. Zaman anugerah. Itu pilihan. Kita tidak hidup pada zaman Salomo atau Daud. Yang kedua, kita mengenal Injil. Itu pilihan. Tidak semua orang mengenal Injil. Orang pedalaman Tibet atau pedalaman Afrika belum tentu mengenal Injil. Belum tentu. Kita mengenal. Walaupun sudah ada Injil sekarang. Belum tentu. Lalu kita hidup pada zaman anugerah. Bukan hidup sebelum Masehi. Kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Harus dipahami ini. Selama ini orang memahami bahwa dia dipilih untuk selamat. Yang lain tidak dipilih untuk selamat. Kamu dipilih selamat. Dia tidak dipilih berarti binasa. Salah. Kurang tepat. Saya merenungkan ayat itu siang malam. Artinya ya tidak selalu. Tapi sering saya berpikir. Bagaimana menjelaskan ayat itu. Dan saya menemukan. Kita hidup pada zaman anugerah. Raja-raja, nabi-nabi. Ingin melihat apa yang kamu lihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tapi mereka tidak melihat, tidak mendengar. Ini untuk kamu. Lalu kita jadi orang yang mengenal Injil. Entah dari keluarga Kristen, entah tinggal di kota. Lewat selebaran, TV atau radio. Nah, kita orang-orang yang diprogram. Untuk menemukan gambar diri seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak dipilih gimana Pak? Tuhan menghakimi mereka menurut perbuatan. Sedang kita tidak dihakimi lagi. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah yang pasti dimuliakan. Kalau kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan disetting untuk
disetting untuk menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi. Sehingga dikatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus menjadi yang sulung. Kita dihisapkan berkualitas seperti Yesus. Makanya kamu harus sempurna seperti Bapa. Bukan seperti Yesus, seperti Bapa. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, kalau Tuhan telah memberikan kepada kita anugerah untuk ini, kita tidak boleh sia-siakan, saudaraku. Kita adalah makhluk yang diberi kemampuan untuk merubah diri dan merubah lingkungan kita. Oke? Manusia yang jatuh dalam dosa itu manusia yang tidak berpotensi untuk mengenal dirinya dan merubah dirinya, ya, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ini sebagai perbandingan supaya saudara bisa mengerti betapa luar biasa pengertian hak itu. Betapa luar biasanya pengertian hak itu. Begini, saudara. Saudara tidak boleh cupek atau pendek atau sempit berpikir. Seolah-olah hanya orang Kristen yang bisa baik. Bukalah matamu, bukalah pikiranmu dan jujurlah. Bahwa banyak orang non-Kristen pun bisa jadi baik. Begini. Kalau ini roh, ini tubuh. Pertemuan antara roh dan tubuh ada jiwa. Jiwa itu sebenarnya memuat mangkok-mangkok yang bisa dimuati pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan jiwa ini ada dalam kehidupan individu atau seseorang seiring dengan pertemuan antara tubuh dan roh. Jadi ketika bayi lahir, punya tubuh, punya roh, betul? Tapi jiwanya belum lengkap. Kesadarannya belum lengkap. Saya bisa mengerti pernyataan John Locke yang memiliki teori tabula rasa bahwa jiwa anak-anak seperti kertas putih. Ya, saya bisa mengerti walaupun tidak setuju 100%. Jadi anak manusia begitu lahir, saudara sekalian, dia sudah mewarisi gen dari orang tua. Gen dari orang tua. Lewat daging, ya. Kalau kita tahu, ya, yang namanya kromosom yang membawa watak karakter orang tua turun ke anak. Ini dagingnya, tubuhnya. Ya, ini artinya daging kita mewarisi apa yang diberikan orang tua. Lalu, bagaimana warna jiwa tergantung dari lingkungan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ini yang mewarnai jiwa. Jiwa manusia inilah, saudara, yang menentukan seluruh gerak kehidupan. Kualitas kelakuan perbuatan orang itu ditentukan oleh kualitas jiwanya. Nah, bagaimana warna jiwa tergantung dari input. Yang pertama, dari warisan. Yang kedua, dari lingkungan. Lingkungan pendidikan, keluarga. Siapa Anda hari ini adalah siapa Anda, siapa orang tua Anda dan masa lalu Anda. Kalau orang tua berkata, nak, sukses itu begini. Nanti berhasil ya jadi orang. Nanti jadi orang yang sukses ya, nak. Nah, ini udah diajar. Ini kuping ya, saudara. Ini mata. Oke? Ini yang mewarnai jiwa. Ini seperti kertas putih. Seperti kertas putih. Tapi bukan putih benar-benar. Karena tubuh sudah menerima warisan. Plus lingkungan mewarnai jiwa ini. Jadi, kalau lingkungannya baik, pasti jiwanya juga baik. Di satu masyarakat di mana mencuri itu dihukum mati gitu misalnya. Dan dianggap haram betul. Barang jatuh nggak ada yang ngambil. Dan faktanya ada wilayah-wilayah seperti itu. Sampai hari ini ada negara-negara ya yang punya kejujuran tinggi. Jual buah, tidak ada yang jaga. Dia kilo sendiri, dia bayar sendiri, dia ambil buahnya. Betul? Di dunia ada. Di luar negeri beli koran.
Ambil koran, duit taruh situ, nggak ada yang jaga. Kalau di sini 10 koran dibawa semua. Dia nimbang sendiri, dia bawa sendiri itu buat, dia bayar. Lingkungannya baik. Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama bisa baik dan mendidik umatnya baik, itu bisa baik. Hulu balang di kerajaan-kerajaan Tiongkok sana gagal melakukan tugas bunuh diri di depan majikannya. Dituduh menselingkuhi istri raja, dia bunuh diri di depan raja. Membuktikan kemurniannya. Wah, hebat ya. Meninggalkan kampung halaman demi rajanya, rela. Itu semua luar biasa. Membela kebenaran, berkorban demi keadilan. Mereka mengenal jiwanya itu baik. Nah, modal kenapa bisa baik begitu, saudara? Selain input, ini nurani. Roma pasal 2 yang kita sudah baca waktu itu. Ini roh dari Allah. Ini nismat kayim. Ini nismat kayim. Sunaidesis dalam bahasa Yunani. Ini nurani. Kemampuan manusia mengerti apa yang baik dan buruk. Dalam ukuran hukum. Sebab Allah menulis Tauratnya di dalam hati. Nah, karena manusia tahu hukum, harus menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Maka hukum itu menjadi budaya. Ini lingkungan ini, jadi budaya. Budaya dan hukum yang mewarnai jiwa. Nah, saudaraku sekalian, suatu hari nanti orang akan dihakimi menurut perbuatan kalau tidak mendengar Injil. Jadi tidak bisa dihakimi menurut iman. Dihakimi menurut perbuatan. Tetapi penghakiman itu sendiri bisa dilakukan karena ada apa? Salib. Jadi Tuhan Yesus mati untuk semua orang, termasuk untuk orang-orang yang tidak pernah mengenal Dia. Supaya penghakiman bisa dilakukan. Kalau tidak ada salib, tidak ada penghakiman. Maka di Roma pasal 2 dikatakan semua akan dihakimi. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Kok so Injil? Ya, sebab dengan salib maka ada penghakiman. Tidak ada salib, tidak ada penghakiman. Saudara, mengerti maksud saya? Tidak ada salib, tidak ada penghakiman. Dengan adanya salib maka ada penghakiman, saudara-saudara. Nah, ini harus dipahami. Nah, kelahiran baru, kita punya hak sebagai anak Allah. Yang menerimanya diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Bagaimana? Tadi telah kita lihat, yang pertama jadi anak Allah. Kita pasti diprotek. Jangan khawatir, kita pasti diprotek. Lalu kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuka pikiran kita mengerti firman. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengerti firman. Murid-murid Tuhan Yesus sebelum Pentakosta bodoh. Gak ngerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Begitu Pentakosta, terima Roh Kudus seperti ucapan Tuhan Yesus. Roh itu atau Parakletos akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Ya, yang kuberitakan. Yang kuajarkan kepadamu. Roh Kudus menolong. Lalu Tuhan memberikan firman. Firman untuk didengar. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Yang ketiga, tidak gampang merubah ini. Maka Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan. Harus saya tulis lagi ini hak-haknya ya. Jadi anak Allah. Terus terima Roh Kudus. 3, firman. Terus pembentukan. Pembentukan asuhan boleh.
untuk merubah ini. Makanya yang namanya bertobat dalam kekristenan itu berubah pikiran, metanoia, perubahan pikiran. Setelah metanoia harus dibaharui terus, metamorfoste, sampai paranoia. Paranoid itu negatif menurut pengertian umum. Tapi kalau di konteks ini paranoia itu artinya penyimpangan pikiran. Memang kita tidak boleh sama dengan dunia. Penyimpangan pikiran. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, bertobatlah kamu. Saudara harus tahu bahwa kondisi moral bangsa Yahudi pada waktu itu baik dan sangat baik. Mereka tidak menyembah berhala, mereka sangat taat pada Taurat. Dari anak-anak kecil diajarkan Taurat, Talmud. Mereka sangat bermoral. Jadi kalau Tuhan berkata, maksud saya Yohanes Pembaptis berkata, siapkanlah jalan bagi Tuhan, artinya, siap-siap ya, pemerintahan Allah hadir dalam hidupmu. Siap-siap. Pola berpikir agamawimu harus dirubah. Kamu harus metanoia, bertobat. Nah di sini yang dirubah, saudara. Cara berpikir. Nah ini kalau bukan orang Yahudi atau orang non-Yahudi, itu kan masalahnya cara berpikir salah, moralnya juga buruk. Tetapi dengan cara berpikir dirubah, maka moral pasti akan jadi baik. Tapi kalau moral baik, belum tentu dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, dengan firman Tuhan disampaikan ini, maka roh manusia, nismat khayim, yang saya ucapkan terus menerus itu, menjadi kuat. Kalau tadi jiwa dikuasai oleh daging, dan daging menerima warisan dosa, sinful nature, maka Tuhan mengatakan, roh berkehendak tapi daging lemah. Daging gak mau taat. Daging gak mau taat. Roh mau taat, daging gak mau taat. Dan daging berkuasa atas jiwa. Sehingga manusia tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan secara benar atau secara sempurna. Sekarang bagaimana roh ini kembali menguasai jiwa. Sebab jiwa yang mengendalikan seluruh kehidupan. Maka firman. Dalam 1 Petrus pasal 1 dikatakan bahwa kita dilahirkan oleh firman Allah. Saya khotbahkan kemarin bahwa kelahiran baru itu bukan seperti magis atau mistik begitu. KKR maju ke depan terus dier berubah. Enggak. Itu salah. Dulu pengertian saya begitu. Itu keliru. Tapi lewat firman. Berubah pikiran. Bertobat. Lahir baru. Jadi lahir baru itu misteri. Kita tidak tahu kapan seorang lahir baru. Kelahiran baru membuat roh jadi kuat, bisa mendominasi pikiran. Pikiran menguasai kehidupan. Nah ini lewat proses. Nggak bisa dikompres. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Nah, saya boleh mengingatkan satu hal ya yang saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya Adam dan Hawa itu belum menemukan gambar diri. Kalau menemukan gambar diri, dia tidak akan mau menjadi seperti Allah. Kamu siapa? Kamu ciptaan. Kamu harus tunduk, kamu taat. Tapi belum menemukan. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oleh keputusan dan pilihannya memberontak. Seandainya pada waktu itu Adam dan Hawa menolak makan buah itu, belum tentu dia tidak dicobai lagi. Pasti ada pencobaan lagi. Karena iblis tidak akan pernah berhenti mencobai. Tetapi saudara, lewat pengalaman-pengalaman tersebut, Adam dan Hawa mengalami progresivitas. Jadi tidak statis. Bisa bertumbuh terus sampai dewasa. Makanya saya jelaskan kepada saudara mengenai Selem dan Demuth. Bahwa Selem itu tidak menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah. Sedangkan Demuth itu bicara soal keserupaan atau kualitas dari unsur-unsur itu. Jadi manusia punya Selem.
punya unsur-unsur seperti yang Tuhan miliki, yaitu punya pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Nah, keserupaan itu unsur kualitas dari unsur-unsur itu. Keserupaan harus dikembangkan terus. Jadi ada progresivitas. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Adam dalam kondisi kalah sama iblis. Minimal pasti seimbang. Pasti seimbang. Kalau sampai jatuh, jangan Anda pikir Tuhan merancang jatuh. Enggak mungkin. Kalau berlatih terus dari ketaatan, tidak makan buah itu. Oh, cuma itu kok. Banyak buah kok. Cuma satu ini nggak dimakan. Lu nggak makan nggak mati kok. Tapi makan, selesai, rusak semua, saudara. Makan buah itu membuat roh manusia tidak berdaya menguasai jiwa, tubuh yang menguasai jiwa. Nah, ini jadi rusak di sini, saudara. Oke, saya teruskan. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa itu belum menemukan gambar diri seperti yang dikehendaki oleh Bapa supaya bisa mengalahkan iblis. Taklukkan bumi, Kejadian 1 ayat 28. Manusia diberi kemampuan untuk menaklukkan bumi, artinya bisa mengalahkan semua rintangan, termasuk sepertiga malaikat yang jatuh dari surga dibuang ke bumi. Bagaimana cara mengalahkannya? Saya menyebut dua hal. Yang pertama teknologi, yang kedua moral. Tapi saya lebih senang moral. Saudara ingat ketika ada pertemuan anak-anak Allah di surga, zaman Ayub, iblis hadir juga di situ kan? Lalu Allah berkata apa? Kamu lihat hambaku Ayub, betul? Apa maksudnya? Lihat hambaku Ayub baik kan? Itu paling ditakuti oleh iblis kalau ada orang baik. Nah, pertanyaannya nanti begini. Kalau sudah baik, moral baik, bisa mengungguli seperti Bapak, lalu gimana? Nah, di situ kekalahan iblis mestinya di situ taruhnya. Pasti bukan kebetulan kalau Tuhan berkata, kamu lihat hambaku Ayub. Apakah hanya untuk kesombongan atau kebanggaan? Enggak. Pasti lebih dari itu. Itu dipertimbangkan. Jadi saudara sekalian, yang saya mau tekankan di sini adalah kegagalan Adam dan Hawa untuk membangun keserupaan dengan Allah. Pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, hakikat kerja dimiliki manusia seperti yang dimiliki Allah. Tetapi kualitasnya rendah. Maksudnya kualitasnya masih nol atau kualitasnya masih terbatas. Kalau saya bilang nol salah ya, terbatas. Itu harus dikembangkan sampai bisa tidak dijatuhkan iblis. Oleh sebab itu kalau saya ditanya, kamu harus sempurna seperti Bapa. Artinya apa Pak sempurna seperti Bapa? Jawabnya satu. Tidak bisa dikalahkan dosa. Itu kalimat paling bagus. Seperti Bapa. Artinya apa? Apa saudara? Tidak dapat dikalahkan oleh dosa. Jadi dosa tidak berkuasa lagi. Atau kalimat yang lain, mendekati ketepatan, mendekati ketepatan, ketepatan. Ini proses terus mendekati ketepatan, saudara, ya. Sempurna seperti Bapa 548 itu tepat seperti ini. Tidak tepat mas dosa, meleset, hamartia. Hamartia. Meleset. Meleset. Tidak tepat itu meleset. Seperti Bapa tidak dapat dikalahkan oleh dosa, tidak dikuasai oleh dosa atau mendekati ketepatan. Nah, saudara, ini sekarang penting. Kalau Adam dan Hawa telah gagal. Adam pertama gagal. Adam kedua, siapa saudara? Tuhan Yesus.
menang. Jadi kalau Alkitab mengatakan, kamu harus menang seperti dia menang, artinya apa? Artinya supaya kita menggenapi rencana Bapa di surga untuk membuat manusia yang serupa dengan dirinya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengambil keputusan. Mau menang atau kalah. Surgawi atau duniawi. Nggak bisa ini mau Tuhan atau yang lain. Nah, oke. Ini mau sempurna, ini mau baik. Orang Kristen loh ini, konteks Kristen ya saudara. Jadi kita harus memilih. Kita masuk rencana Tuhan, rencana ilahi, atau rencana sendiri. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Paketnya cuman ini. Setengah ini tidak ada, atau binasa. Ini maaf ya, ini baik juga baik yang tetap binasa kalau menolak Yesus. Kecuali tidak mendengar Injil atau mendengar secara tidak tepat. Kesalahan yang diperparah oleh banyak orang Kristen dan gereja adalah, kan filosofinya masih salah. Bukan dari firman, tapi dari nenek moyang. Harus sekolah, kuliah, ya, kerja, punya istri, ya, menikah, punya rumah. Ya. Jadi di sini, bukan di sini. Ini memang, waduh, butuh kenekatan. Butuh kesungguhan. Jiwanya itu di mata umum tidak jahat ya. Tapi masih belum firman. Belum sesuai dengan rencana Allah. Nah, gereja, komunitas Kristen, bahkan pendeta melestarikan itu. Ayo, kita doakan usahamu maju. Ayo, kamu sukses, karir. Ayo, supaya kamu jadi kepala bukan ekor. Ini rusak. Rusak sekali. Sehingga matanya menjadi buta terhadap rencana Allah yang agung untuk menggenapi rencana Bapa di surga sempurna seperti Yesus menang, seperti Yesus menang. Oleh sebab itu berkali-kali ya Tuhan mengatakan ya saudaraku sekalian, kalau orang mau ikut Tuhan Yesus menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan hanya menolak tindakan-tindakan amoral, tetapi saudara, menyangkal diri artinya membuang filosofi dunia atau membuang kewajaran. Yang wajar orang kan sekolah, kuliah, punya anak, berumah tangga, bla 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 gitu ya. Itu dibuang. Filosofinya cuma satu. Menemukan gambar diri seperti yang Allah kehendaki. Nah kalau kita sudah salah dulu ya nggak apa-apa. Ke depan kita nggak boleh salah lagi. Saudara masih bersama saya? Mengerti apa yang saya katakan? Seluruh hidup kita harus dicurahkan di situ. Membuang filosofi dunia. Menerima pola pikir Tuhan. Meninggalkan sama ini. Kewajaran. Jadi nggak wajar. Sebab bertobat itu, ingat apa tadi bertobat? Metanoia. Metanoia. Lalu metamorfoste. Metamorfoste. Roma 12. Lalu jadi paranoia. Penyimpangan pikiran. Tidak sama seperti dunia lagi. Baru orang menemukan gambar diri. Ya kan ceramah-ceramah yang kita dengar selama ini. Kalau orang minder, orang tidak percaya diri, rusak gambar dirinya. Maka harus dipulihkan kepercayaan dirinya itu. Tidak minder. Biar dia percaya diri, biarpun dia tidak minder. Kalau tidak kembali kepada gambar Allah, tetap dia tidak menemukan. Jadi krisis gambar diri itu jangan dipahami bahwa manusia pernah menemukan gambar diri. Lalu sekarang hilang. Bukan. Memang belum pernah punya.
memang belum pernah punya. Kalau dikatakan krisis bisa berarti begini loh saudaraku. Kalau dikatakan krisis itu bisa berarti bahwa kita belum mencapai target yang Tuhan kehendaki, sementara waktu yang disediakan sudah makin sempit. Jadi krisis. Nah, manusia sedang mengalami krisis gambar diri. Konsep gambar diri seseorang dibangun dari apa yang dilihat, didengar, dialami sejak masa kanak-kanak. Padahal apa yang dilihat, didengar, dialami belum tentu membawanya kepada gambar diri yang dikehendaki Tuhan. Pada umumnya tidak. Ternyata bukan hanya pengalaman yang menyakitkan atau yang negatif yang dapat merusak gambar diri. Tapi pengalaman hidup yang serba nikmat, nyaman pun yang dianggap positif dapat memicu rusaknya gambar diri. Justru kadang-kadang kalau orang itu kaya terus, terhormat terus, lebih susah diubahkan. Itu jadi penyebab utama rusaknya gambar diri. Bukan karena miskin, tertindas, belum tentu. Tapi ceramah-ceramah yang kita dengar selama ini, kalau orang tertindas dari kecil, mengalami pelecehan seksual, misalnya mengalami pelecehan hak-haknya, wah gambar dirinya rusak. Terhormat, nyaman, tidak pernah punya pengalaman buruk, itu juga tidak kalah dahsyatnya kerusakannya. Kesalahan beberapa gereja selama ini adalah tidak bermaksud membongkar konsep-konsep mengenai kehidupan yang telah dipahami oleh jemaat mengenai gambar dirinya yang diserap salah oleh lingkungannya. Malah sebaliknya gereja berusaha membantu mewujudkan apa yang dipahami sebagai keberhasilan, kemenangan hidup, hidup berkelimpahan, diberkati. Jemaat dilatih untuk mengembangkan self-esteem. Ngerti? Ini begini nih yang diberkati, sukses, berhasil. Sesat. Dulu saya cuma bilang salah, enggak. Sekarang saya bilang setan. Itu tidak membawa orang kepada rencana Tuhan. Jemaat bukan semakin menemukan gambar dirinya, tapi semakin jauh dari peta gambar diri yang Tuhan kehendaki. Mengerti saudara? Jadi menemukan gambar diri harus menyangkal diri. Nah, ini saudara, kalau kita mau ikuti rencana Tuhan ya, menemukan gambar diri ya, ini harus melepaskan segala sesuatu. Lukas 14 ayat 33. Ini harus melepaskan semua. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Beban dan dosa ditanggalkan. Kalau mau ke sini, you masih punya ini. Nggak bisa. Sambil menyelam minum air lapar, ikut Tuhan sungguh-sungguh tadi diberkati. Nggak bisa. Diberkati pun dalam rangka kita supaya bisa lancar masuk ke rencana Tuhan. Coba bayangkan betapa rusaknya kalau saya sebagai pendeta berkata, saya doakan saudara sekalian diberkati Tuhan. Tuhan melimpahi berkat rumah tangga, bahagia, punya rumah, punya mobil. Oh, kamu jadi kepala bukan ekor, sukses. Tuhan beri kemenangan, nyatakan kemuliaannya. Kemana? Soalnya atau sini? Kalau mau ke sini harus mengenal Tuhan Yesus. Sempurna. Matius 5 ayat 48. 3,5 tahun Tuhan terus mengajar. Injil itu kuasa Allah. Itu bom itu. Kalau pikiran dikasih Injil, rohnya kuat, nismat kainnya kuat, jiwa diubah, baru dia diperbaharui. Punya Yesus, tidak punya ajarannya, tidak punya Yesus berarti. Kalau punya ajarannya, pasti punya Yesus. Tapi kalau punya Tuhan Yesus, oh punya Tuhan Yesus, tapi tidak punya ajarannya, berarti tidak punya Tuhan Yesus. Kalau hanya punya Tuhan Yesus, Tuhan datang aja 2 minggu. Percaya, aku mati dari salib, ya udah ya. Udah bye. Nggak ada lahir baru itu. Nggak ada pertobatan. Nggak ada pemulihan gambar Allah. Karena tools, alat, ukuran, parameter untuk menjadi serupa Allah itu Injil. Untuk punya iman yang benar, Injil. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh firman Yesus. Kalau kerencana Allah, ini harus menanggalkan segala sesuatu. Filosofi yang lama harus ditinggal. Cari dahulu ke ajaran Allah dan kebenarannya. Sebelumnya Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Kamu gak bisa mengabdi kepada kedua Tuhan. Gak usah khawatir soal makan minum. Jangan kasih murah. Harga murah. Keselamatan bukan suatu yang mudah, saudaraku.
Nah, gambar diri itu dua jenis. Gambar diri secara umum dan gambar diri secara khusus. Gambar diri secara umum itu polanya Tuhan Yesus dalam Injil yang tertulis. Dalam Injil yang tertulis. Petanya sama kita. Tetapi ada gambar diri secara khusus. Polanya pribadi. Yang tahu hanya Tuhan. Dan saudara kita secara bertahap. Anda pernah berpikir enggak bahwa di seluruh jagat raya hanya ada satu Vicky Sorongan? Enggak ada Vicky Sorongan yang kedua. Hanya ini. Begitu kreatifnya Tuhan itu. Setiap orang dirancang Tuhan dengan keadaan yang khas, unik, dan luar biasa. Sesuai dengan keberadaannya tersebut. Dan Tuhan memiliki rencana untuk dapat digenapi pada masing-masing individu. Jadi dalam orang memiliki peta diri yang berbeda dengan yang lain. Maka tidak ada dua orang yang sama di seluruh jagat raya ini. Di sini kita belajar dari Injil yang tertulis. Tapi di sini orang harus berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan mau jadikan apa aku? Kenapa jadi pria? Lahir dari suku ini. Dengan keadaan seperti ini. Anda bisa ngerti maksud saya? Luar biasa. Jadi kalau sekarang kita ke kuburan, itu banyak keindahan-keindahan yang terkubur di situ dan nggak pernah jadi. Ada lagu-lagu indah yang tidak pernah terkubah. Ada ide-ide cemerlang yang tidak pernah dikemukakan. Ada banyak keindahan yang tidak pernah terwujud. Terkubur bersama manusianya. Sia-sia dia, saudara. Ini gambar diri secara khusus. Secara umum jelas polanya sama Tuhan Yesus. Kalau secara khusus, Vicky Sorongan beda dengan Era Sabdono. Tidak mungkin sama. Jadilah Vicky Sorongan seperti yang dirancang Tuhan. Ya, bukan Vicky Wijaya atau Vicky yang lain. Mamangke atau Vicky Simanjuntak. Vicky Sorongan. Saudara, ini harus dimengerti. Betapa luar biasa. Bahwa setiap kita, saudara, itu memiliki keunikan yang Tuhan rancang sebelum dunia dijadikan. Dan tidak ada manusia yang ditentukan punya keadaan buruk. Tidak ada. Karena Tuhan sempurna, maka setiap individu punya rancangan sempurna. Maka kalau dalam baca Alkitab, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman abadi, surga terdiam beberapa saat. Kok pakai acara begitu? Ya, kalau yang saya pahami, duka citanya Allah sebelum menghancurkan semua yang indah yang dia rancang. Kalau secara umum tadi bulat, ingat saudara? Nah, secara khusus masing-masing beda. Ada yang bentuk begini, ada yang bentuk begini, ada yang begini, macam-macam. Keunikan-keunikan, tetapi watak dasarnya harus sama, Kristus. Oh, Vicky Sorongan keras. Tapi kerasnya bukan keras jahat. Karena Tuhan itu multidimensional, bisa keras, bisa lembut juga. Oke, ini misalnya Vicky Simanjuntak. Nah, otak dasarnya harus sama Kristus, bentuknya seperti ini, nggak sama. Ini mesti ditemukan sendiri. Nah, bentuknya bagaimana Anda? Temukan. Seperti yang dirancang Tuhan. Dan semua pasti indah. Pada tempatnya. Kalau misalnya di satu pekerjaan Tuhan, ini gambar ya Pak ya. Ini jadi kayak pastel gitu ya Pak ya. Anda di sini. Anda punya tempat di sini, bentuk Anda begini. Anda pemain musik. Anda tidak bisa organisasi misalnya. Anda di sini bentuknya, di sini. Nih. Temukan ini. Dengan keberadaan Anda yang khusus. Talentanya, bakatnya. Anda di sini. Tapi ada yang bentuknya begini Pak. Ini. Nah, gambar diri. Tidak sederhana. Penjelasan ini jadi tidak sederhana, saudaraku sekalian. Tetapi saya harap dengan penjelasan ini, saudara punya gambaran. Amin.